Sobat Vektor, bersama aku Indi di Hikes, Himatika Podcast. Tempat kita ngobrol santai, tapi yang pastinya itu penuh dengan insight bareng mahasiswa keren dari Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Nah, kali ini topiknya bakal relate banget nih sama kita semua, yaitu soal asisten mengajar, beasiswa, PKM, dan gimana sih cara ngatur waktu antara kuliah dan organisasi, seperti itu. Karena jujur aja ya, kalau itu semua dilakuin bareng-bareng, itu bakal bikin kita pusing banget. Tapi tenang aja, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang mahasiswa pendidikan matematika yang super inspiratif, aktif di organisasi, penerima beasiswa, dan juga udah punya pengalaman menjadi asisten mengajar dan nggak kalah penting itu ikut PKM gitu. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Farida. Halo. Oke, aku panggilnya Kak Farida gitu ya? Oke, Iya, gimana Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh nih Kak, boleh dong perkenalan dulu kepada Sobat Vektor biar mereka itu makin kenal. Kakak bisa ceritain sedikit tentang diri Kakak, kayak sekarang udah semester berapa, terus kesibukannya, akhir-akhir ini apa gitu? Oke, halo Sobat Vektor, kenalin aku Farida Laylat Solihah, biasa dipanggil Farida, seorang mahasiswa semester 7, prodi S1 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Malang. Kalau ngomongin soal kesibukanku saat ini, sewajarnya mahasiswa akhir gitu ya, ya itu pasti ngerjain skripsi, terus aku juga masih ada kuliah reguler, terus, aku sebagai penerima beasiswa bintang mandiri batch 5 dan juga kemarin baru aja pengumuman lolos kreator dari Involunteer dan mungkin di tahun kemarin aku dapat pendanaan PKM dari Belmawa dan juga ikut asistensi mengajar gitu. Dan karena aku sadar kalau misalkan aku semester akhir nih, jadi Iya, aku nggak mau menyia-nyiakan kesempatan terakhirku sebagai betul betul banget. mahasiswa. Jadi aku ikut berbagai kegiatan mulai dari kayak lomba, volunteer, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Oke, jadi Kak Farida ini sangat produktif sekali ya kayaknya. Iya, bisa dibilang gitu Sebenarnya sih. itu, belakangan ini aja atau memang dari dulu tuh Kak Farida tuh emang suka cari kesibukan gitu sebagai mahasiswa? Kalau terkait itu mungkin dari semester 5 sih ya, aku Iya. kayak mulai cari-cari kesibukan lain gitu. Terus karena sekarang aku udah nggak join organisasi, jadi kayak daripada aku gabut, jadi aku ikut kegiatan-kegiatan lain yang menurutku, mungkin bisa memberikan manfaat buat aku gitu. Oke, keren banget Kak, keren banget keren banget. Oke, ngomongin soal asisten mengajar nih Kak. Ya. Gimana sih awalnya Kakak itu bisa ikut asistensi mengajar, asisten mengajar? Apakah lewat seleksi dari dosen atau Kakak sendiri yang cari-cari, informasi tentang asisten mengajar? Oke, kalau kita ngomongin asistensi mengajar, jadi awalnya itu, sebenarnya asistensi mengajar itu bukan plan awal aku gitu. Jadi semester 5 itu aku udah ngeplan kalau misalkan nanti semester 6 aku bakalan ikut KM, terus semester 7 aku bakalan magang, terus semester 8 aku baru skripsian gitu. Tapi ternyata emang kadang takdir itu emang kadang rencana itu kan gak sesuai dengan Benar benar banget Kak. itu kan ya. Jadi Iya. akhirnya aku karena ternyata KM sama magang itu nggak dibuka pas aku semester 6, akhirnya aku ikut asistensi mengajar. Nah, itu merupakan salah satu program dari kampus gitu. Iya. Terus, menurut Kakak nih, pengalaman jadi asisten mengajar itu gimana sih? Kayak, apa pengaruh dari Kakak mengikuti itu, khususnya, untuk mengembangkan kemampuannya Kakak itu di bidang pendidikan, terutama kan Kakak kan nanti, menjadi calon guru kan ya? Ya, itu Iya. gimana, Kak? Kalau terkait itu, asistensi mengajar menurutku sangat berpengaruh banget ya, apalagi gimana cara kita buat ngajar ke siswa-siswa, karena kan kalau kita anak pendidik pasti ada matkul yang namanya micro teaching. Nah, tapi ternyata realita ketika kita micro teaching sama di lapangan itu Iya, beda banget gitu. betul. Jadi bener-bener melatih kita buat, komunikasi dengan siswa, terus gimana sih cara kita agar, menciptakan suasana belajar itu yang menyenangkan dan ngebuat matematika itu kayak nggak menyeramkan Benar benar lagi benar, kan gitu. karena orang-orang itu maksudnya, "Aduh, Iya pusing pusing pusing." Iya, bener, benar iya benar bener benar banget. benar. Oke, kalau dari Kakak sendiri nih, adakah tips, buat temen-temen nih yang pengen nyoba buat jadi asisten mengajar, tapi mereka itu masih ragu dan minder gitu, Kak? Oke, kalau menurutku terkait dengan ragu sama minder, nggak usah minder dan juga ragu, kayak udah coba aja dulu karena dari situ kita, nggak tahu gitu loh peluang mana yang, berhasil kita
ambil, dapatkan iya betul. gitu. Jadi nggak perlu ragu karena menurutku yang paling penting adalah kita harus berani coba Iya, gitu. dicoba-coba dulu lah Iya ya, Kak. benar. Iya, bener banget. Oke, jadi buat teman-teman pendidikan matematika jangan enggak pendidikan matematika aja, semuanya matematika, pendidikan matematika, atau yang lainnya itu bisa nih, coba-coba dulu, jangan takut, jangan minder dulu. Oke, dari Kak Farida nih, aku dengar sempat aktif, mengikuti PKM dan tadi lolos pendanaan PKM ya, Kak, betul kan? Iya. Oke, waktu itu PKM-nya itu tentang apa yang Kakak ambil? Ide awalnya itu munculnya dari mana sih, Kak? Oke, jadi untuk PKM, jadi tahun lalu itu aku lolos pendanaan Bilmawa PKM dan tahun ini kemarin aku, nyoba join Amli itu alhamdulillah juga pendanaan. Terus untuk yang tahun lalu itu aku ambilnya Skim PM, kalau PM kan pengabdian masyarakat. Iya. Nah sebenarnya tahun ini sama tahun lalu itu aku sama-sama mengembangkan media pembelajaran, cuman bedanya kalau di tahun lalu aku itu mengembangkan media pembelajaran buat, siswa tunanetra gitu. Jadi mitraku adalah SLB dan di sana aku membuat media pembelajaran berupa denah sekolah, kayak gitu. Dan untuk di tahun ini yang aku ikut Amli itu sama-sama media pembelajaran, tapi lebih ke relate sama kita anak pendidikan matematika Iya, gitu. bener Jadi bener aku bener. membuat media pembelajaran etnomatematika, Topeng Malangan. Untuk materinya kemarin adalah permutasi sama kombinasi dan juga terintegrasi sama AI berupa website gitu. Oh, berarti banyak banget ya, Kak, Iya, PKM-PKM yang udah Kakak ikutin dan ide-ide yang Kakak salurkan buat PKM ini. Oke, iya bener banget. soal, tantangan nih, Kak. Apa sih tantangan dari, Kakak sendiri, menurut Kakak sendiri saat mengikuti PKM itu? Oke, mungkin kalau tantangan terbesarnya adalah bagaimana cara kita untuk memanajemen waktu ya. Karena Bener. kita tahu kalau misalkan kita lagi kuliah, terus kayak ada kegiatan lain atau join organisasi, itu pasti cara kita buat bagi waktu itu akan susah Iya, banget bener gitu. bener bener. Dan juga mungkin komunikasi sesama tim itu penting banget karena Iya kalau misalkan nggak dikomunikasikan kan pasti akan salah paham. iya, Dan miskon iya miskom. benar Iya, bener benar. bener. Dan buat PKM kan untuk di Belmawa itu emang timeline-nya lumayan panjang ya teman-teman, mulai dari kita, cari ide, terus submit proposal, terus kayak nanti bakal ada monef dan juga mentoring. Jadi mungkin lebih ke bagaimana cara kita manajemen waktu dan, apa ya, Kerja sama tim itu iya tadi ya, benar. Kak? Iya, bener banget. Dari pengalaman Kakak itu, hal apa sih yang paling, Kakak pelajari? Apakah lebih ke teamwork, manajemen waktu, atau, masih banyak lagi dari selain itu? Kalau menurut aku emang banyak banget yang aku dapetin dari mulai PKM ya, dari PKM mulai dari kerja sama tim, terus kolaborasi, terus public speaking dan, melatih kita buat berani gitu. Mulai dari berani menyampaikan pendapat, terus kayak berani presentasi. Jadi Iya dari PKM itu aku belajar gimana sih cara presentasi yang baik iya gitu. bener. Dan dari situ aku, kayak ketika aku join lomba pun, aku mengimplementasikan apa yang aku dapat dari PKM gitu dan alhamdulillah itu menurut aku sangat membantu, kayak gitu sih. Oke, jadi, banyak banget yang bisa diambil dari PKM ini ya, Iya, Kak? Oke. bener banget. Terus nih, Kak, tentang beasiswa. Tadi kan sempat disinggung bahwa Kakak itu juga mendapatkan beasiswa nih, Kak. Iya. Nah, bisa diceritakan kembali nih, beasiswa apa yang Kakak dapat dan, dari mana Kakak mendapatkan informasi beasiswa itu? Oke, jadi aku merupakan salah satu, penerima beasiswa Bintang Mandiri ya, batch kelima. Untuk informasi yang aku dapat itu sebenarnya dari dulu itu aku coba apply beberapa beasiswa dan emang belum ditakdirkan buat lolos Iya. gitu dan alhamdulillah baru semester ini, diberikan kesempatan buat lolos dan aku itu cari-cari informasi beasiswa itu lewat Instagram, terus mungkin lewat, temen-temenku yang dulunya lolos, terus saya kayak kepoin, "Dia ikut beasiswa apa sih? Kok Iya, kayaknya benar bener, menarik?" iya iya. Gitu. Dan salah satunya di MA ini, kayak Oh, gitu. oke. Terus, dari Kakak sendiri nih, apa sih tips and trick buat teman-teman Sobat Vektor ini, biar mereka tuh, beasiswanya makin lancar gitu, nggak bingung-bingung, "Aduh, berkas dulu apa dulu yang harus aku siapin?" Gitu. Oke, mungkin, yang bisa kita siapin yang pertama adalah kita cari beasiswa yang menurut aku harus sesuai dengan visi dan juga misi kita gitu. Iya, benar Karena benar. kalau nggak gitu pasti kita akan ngejalaninnya berat gitu. Iya Terus habis itu nanti kan pasti ada beberapa seleksi ya, mulai dari administrasi, wawancara, dan lain sebagainya. Jadi mulai dari administrasi itu benar-benar dipersiapkan dan benar-benar kayak harus sesuai dengan ketentuan. Misalkan mereka minta ketentuannya kan buat esai, ya kan harus bisa membuat esai yang sebaik mungkin biar bisa dilirik gitu sama iya, benar benar mereka. banget.
Terus mungkin bisa juga mulai memperbaiki CV kalian, karena itu juga sangat berpengaruh dan pasti dilihat gitu CV kalian ataupun portofolio kalian gitu. Terus nanti waktu wawancara juga kalian bisa menjelaskan kegiatan yang kalian ikuti itu apa aja, terus kayak Benar-benar. pengalaman-pengalaman kalian. Terus sebenarnya beasiswa itu eh, emang mungkin IPK dilihat ya, Iya. cuman yang dilihat dari mereka itu sebenarnya komitmen kita gitu. Oh, Seberapa besar komitmen kita buat ikut berkontribusi dalam beasiswa itu, kayak gitu. oke. Terus esai nih Kak, esai. Ya, Menurut Kakak esai yang bagus itu esai yang seperti apa sih Kak? ini esai tentang apa dulu nih? Maksudnya kayak buat apply beasiswa atau mungkin esai buat lomba nih? Beasiswa, ini kan kita Oke, bahas tentang ya. beasiswa dulu nih Kak. Kalau buat esai beasiswa, menurut aku biasanya kan kalau esai beasiswa itu tentang apa namanya, tentang esai diri. Iya Jadi di benar-benar. situ kita bisa menceritakan kita itu udah ngapain aja, terus kayak menurut aku di situ kita bisa menuliskan dan juga menceritakan tentang hal-hal yang bagaimana cara kita mendapatkannya gitu, bukan hasilnya aja Iya gitu. Jadi benar-benar. ceritain aja proses kalian itu kayak gimana, terus sehingga mendapatkan hasil itu, Iya, biar bisa gitu. dilirik Iya, sama mereka gitu ya, benar Kak, benar oke. banget. Tadi sempat disinggung tentang manajemen waktu nih, Kak. Iya Manajemen waktu itu berarti salah satu hal yang penting banget kan ya, Kak? iya, bener Oke, banget. soalnya anak matematikaku tuh kan, tugasnya banyak banget ya. Terus, Iya. ternyata dari Kakak sendiri ini, sebagai anak matematika juga, itu tetap bisa berpartisipasi dalam, mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan tetap bisa berprestasi, ya kan, Kak? Iya. Oke, berarti kuncinya ada di manajemen waktu juga. Oke, nah ngomong-ngomong soal manajemen waktu nih, Kak. Aku penasaran gimana sih cara Kakak mengatur waktu biar kuliah, organisasi, dan kegiatan-kegiatan lain itu tetap bisa berjalan dengan beriringan gitu? Oke, terkait dengan manajemen waktu mungkin, aku biasanya itu apa namanya, buat to do list gitu. Jadi Oh, kegiatan apa oke. yang akan aku lakukan hari ini itu benar-benar aku list, mulai dari bangun tidur aku harus ngapain, sampai Iya mau bener, tidur iya lagi iya biar iya. kayak, aku harus ngapain biar nggak bingung gitu Iya ya. bener bener. Terus lagi juga kita harus menentukan skala prioritas, itu pasti. Karena kita harus, apa namanya, harus tahu hal urgent apa yang harus kita dulukan Iya bener gitu. bener bener. Terus, Sesuai deadline lah ya, Kak. iya bener, sesuai deadline. Iya iya. Dan juga itu sih, apa namanya, aku sekarang itu berusaha buat berani bilang enggak ketika menurut aku itu untuk hal-hal yang kurang kayak bermanfaat gitu. Iya, Jadi ketika mungkin diajak main, tapi ternyata aku masih ada deadline lain, jadi aku memilih untuk mengerjakan deadline itu, kayak gitu. oke. Pasti gak gampang ya, Kak, karena Iya kan bener. temen kan banyak nih, "Ayo Iya, ikutan dong bener ikutan," bener gitu, banget. ya bener. Terus, kadang kan juga capek ya, Kak, terus menurut Kakak nih, kalau, Kakak sendiri lagi ngerasa kewalahan, itu biasanya Kakak ngapain sih biar, Kakak itu mood-nya bisa balik lagi gitu? Kalau untuk biar balikin mood, biasanya aku itu makan makanan yang manis, karena pasti setiap orang Oh, itu kan punya, kebiasaannya masing-masing iya bener untuk bener. mengembalikan mood Peningkatan iya, gitu, bener bener iya. bener bener. Salah satunya aku biasanya makan makanan manis, kalau nggak gitu jogging, itu juga termasuk salah satu hal yang bisa ngebalikin mood aku. Karena Oke. dengan kita melihat hijau-hijau, karena aku biasanya kalau Iya, jogging itu seger-seger gitu. iya bener, itu bisa ngebalikin mood aku Oke. sih. Oh, berarti Kakaknya ini sporty juga ya? Selain Iya. matematika, Kakak tuh juga suka olahraga gitu ya? Oke, wah bagus 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 bagus. Oke, berarti kuncinya itu bukan cuma di disiplin waktu, tapi juga bisa ngatur energi dan Iya bener banget. menjaga mental tetap sehat gitu ya, Kak? Bener. Oke. Dan ini nyambung banget sih sama, pesan yang ingin aku denger nih dari Kakak, terakhir nih, Kak. Kalau boleh kasih satu pesan buat sobat Vektor yang lagi nonton nih, Kak. Apa sih pesan buat mereka yang lagi berjuang kuliah, organisasi, atau lagi ngejar asisten mengajar, PKM, dan beasiswa gitu. Oke, mungkin kalau menurut aku yang pertama adalah jangan bandingin proses kamu dengan proses orang lain karena setiap orang pasti punya timeline-nya masing-masing gitu Bener ya. bener bener. Terus juga jangan takut buat mencoba, apalagi keluar dari zona nyaman gitu. Karena dengan kita berani mencoba, kita akan tahu peluang kita itu di mana. Bener Kalau bener. kalau misalkan kita takut, kayak kita nggak tahu kita bakal berhasil atau Iya enggaknya iya iya, gitu. bener. Terus juga apalagi ya?
Terus juga menurut aku lebih ke fokus aja buat jadi versi terbaik dari diri kamu, Oke, gitu. bagus bagus banget, ya ampun. Buat sobat Vektor nih, ini pesan dari Kak Farida ya, jangan lupa diterapin. Karena Kak Farida ini salah satu mahasiswa berprestasi dari Departemen Matematika Universitas Negeri Amin. Malang. Amin amin ya rabbal alamin. Iya. Pesan dari Kakak sendiri sebagai narasumber Himatika Cash ini gimana? Oke, mungkin aku akan sedikit sharing juga. Jadi awalnya dulu itu aku, di 2020 berapa ya, di 2 tahun lalu pokoknya, Iya bener. itu aku juga join Hima dan kebetulan jadi PJ Medsosnya. Dan Oh, kebetulan HIKES ini merupakan salah satu program aku iya gitu. bener bener Jadi bener. waktu dulu itu di situ aku itu kayak mikir, "Wah keren banget ya kalau misalkan bisa diundang," gitu. Nah, Iya. di tahun berikutnya aku itu kan jadi kabitnya Kominfo. Nah, aku itu kayak sempet yapping gitu ke teman-teman kayak, "Nanti tahun depan undang aku ya," gitu, kayak cuma bercandaan-candaan Iya. gitu. Terus ternyata di tahun ini kayak aku tiba-tiba dihubungi dan tentu seneng banget ya, dan maksudnya kayak nggak nyangka aja gitu. Yang Yapping-anku dulunya iya, ya kayak kan? cuman asbun-asbun Iya bener. aja, terus tiba-tiba kayak sekarang jadi kenyataan gitu. Oke, dari, banyaknya pengalaman organisasi yang Kak Farida udah lakuin nih, mulai dari, anggotanya aja sampai jadi kabitnya nih, Kak. Iya. Nah, apakah pengalaman organisasi itu juga berpengaruh terhadap, kesibukan Kakak, kemudian, berpengaruh juga terhadap hal-hal yang mau Kakak lakuin selanjutnya gitu? Oke, menurut aku join organisasi itu banyak banget sisi positifnya ya. Meskipun mungkin kita capek gitu Iya, ya karena bener bener banyaknya bener. proker dan Bener sebagainya. bener. Cuman menurutku dari organisasi itu aku banyak banget belajar banyak hal mulai dari itu tadi manajemen waktu, terus mungkin kepemimpinan, terus mungkin apa ya? Terus kerja sama tim gitu, dan itu menurut aku sangat berpengaruh terhadap, hal-hal lainnya mulai dari mungkin dari beasiswa itu juga ngelirik aku dari pengalaman Iya, organisasiku bener gitu. bener bener. Jadi menurut aku kalau kita join organisasi itu sebenarnya banyak juga kok manfaatnya gitu. Salah satunya bisa ini tadi ya, Iya, Kak, biasanya terus bener banget. PKM juga nggak sih, Kak? PKM kan kita Iya. kan kerja sama tim Iya, juga nih, iya bener. bener bener. Soalnya aku tuh, ikut organisasi ya, terus kalau lagi capek banget gitu memang susah banget ngembaliin mood gitu, Iya, apalagi bener kalau kita banget. udah, "Aduh capek banget, nggak mau lagi," gitu kan, Kak. Oke, mungkin aku izin feedback ya. Iya boleh, Kak, Terkait silakan. dengan organisasi tadi, mungkin karena aku join Hima itu bisa jadi batu loncatan aku ketika aku join organisasi-organisasi lain gitu. Jadi setelah aku waktu itu semester 5 aku itu kayak coba apply beberapa internship gitu loh. Jadi aku dari situ itu, dari Hima pun aku juga banyak belajar. Jadi bisa, apa ya istilahnya, kan aku di Hima jadi Kominfo ya, dan aku kalau internship itu aku pilihnya itu ya yang selaras gitu sama bidang Mhm, Kominfo, dan itu menurut aku sangat membantu sih. Jadi kan dari Kominfo itu tadi aku punya banyak portofolio ya, mulai dari mungkin desain-desain feed Instagram dan sebagainya, dan itu sangat membantu ketika aku apply internship kayak gitu. Karena dulu itu aku sebenarnya banyak juga apply internship lain di online gitu, tapi mungkin karena emang pengalaman aku belum sebanyak orang lain iya gitu, bener. jadi kayaknya aku itu selalu gagal di tahap wawancara gitu. Jadi aku udah lolos di tahap seleksi berkas, tapi waktu wawancaranya itu kayak gagal gitu. Terus aku kan ngevaluasi juga ya, ngevaluasi, terus apa ya yang kira-kira kurang, ternyata public speaking-ku itu emang masih kurang gitu waktu Perlu itu. diasah lagi Iya, gitu ya, Kak, bener. bener bener. Terus karena aku join PKM dan sebagainya itu tadi, jadi aku lebih bisa kayak, mengasah public speaking-ku tadi, sehingga waktu wawancara alhamdulillah beberapa kali itu aku lolos gitu. Oke, alhamdulillah alhamdulillah. Mhm. Terus ngomongin tentang PKM nih, Kak. Nah, PKM itu, ide-ide itu, mau tanya dulu nih, Kak, satu kelompok itu dalam PKM itu Iya. anak matematika semua atau ada dari departemen atau fakultas lain gitu, Kak? Oke, kalau PKM dari Belmawa itu satu kelompok itu bebas dari fakultas mana aja gitu, yang penting kalian itu bisa mencari temen yang bener-bener, kalau bisa itu bisa merealisasikan idenya, dan kalau bisa itu kita sefrekuensi gitu, karena Bener bener. karena pasti kita bakalan itu tadi template panjang banget, dan itu kita kolaborasi dengan fakultas lain itu diperbolehkan, cuma nanti kalau PKM Amli itu lingkupnya cuman FMIPA aja gitu. Berarti boleh sama departemen lain tapi Iya. masih dalam satu lingkup gitu ya, Kak? Satu lingkup Sebenarnya FMIPA? sebenarnya kalau di PKM Belmawa itu
Boleh dari fakultas-fakultas lain, nggak cuman FMIPA aja, cuman kalau yang PKM Amli itu cuman dari FMIPA gitu. Oke, kalau dari Kakak sendiri pas ikut PKM Amli nih, Kak, ini bareng sama Departemen Matematika aja atau ada yang lain lagi? Kalau di PKM Amli kemarin, kebetulan aku sama anak matematika juga gitu. Oh, berarti matematika semua nih ya, Kak? Iya Oke. bener. Terus, tadi kan idenya kalau nggak salah itu yang tentang, mengajar-mengajar gitu ya, Iya Kak? media Heeh, media pembelajaran. pembelajaran, Iya benar benar. bener. Lah, itu dari Kakaknya sendiri, idenya dari semua anak dijadikan satu atau nanti ada nih kayak, "Aku punya ide ini nih," terus yang satunya, "Oh ya aku juga ini, kayak aku bisa kok ngembangin ini," gitu. Jadi idenya dari satu orang gitu atau, nanti seiring berjalannya waktu aja gitu? Oke, sebenarnya Amli ini juga agak sedikit, ada kesan menarik ya, karena sebenarnya Amli itu aku daftarnya itu mepet banget sama deadline H-1, bener-bener H-1 kayak tiba-tiba tuh temenku kayak chat aku, Iya. "Ayo join ini," gitu. Terus aku kayak, Heeh. "Gas gas," gitu. Akhirnya aku coba join dan kan biasanya kalau aku ikut lomba itu kan aku mengembangkan media ya, terus Iya. kayak aku bilang, "Gimana kalau kita mengembangkan media?" Karena kalau misalkan kita join lomba itu, lebih baik ketika sebidang sama kita, biar, nanti merealisasikannya itu lebih mudah Iya, gitu kan teman-teman. sama kan ya Iya, pemikirannya bener gitu, Kak, iya. bener. Akhirnya dari situ, kita punya ide buat media pembelajaran dan dikembangkan lagi, dan karena yang ngajak aku itu anak matematika, terus kayak aku tanyalah ke dia gitu, "Kamu ada rekomendasi nggak buat bisa merealisasikan idenya?" Terus dia ngajak temennya yang bisa merealisasikan Iya, buat jadi yang punya skill pembelajaran. lain gitu ya, Iya, Kak, bener bener. bener. Ya, Kak, jadi PKM ini tuh sebenarnya, penggabungan dari banyak skill gitu ya, Kak. Iya, Jadi nggak cuman bener. satu anak itu cuma, punya satu skill, bisa jadi Iya. skill lain itu dia miliki dan bisa merealisasikan, ide dari PKM Iya, ini. Ya, bener bener banget banget. sih. Wah, keren banget kan, guys, Kak Farida ini tamu spesial kita hari ini. Oke, aku ucapkan terima kasih kepada Kak Farida yang udah berkenan hadir dalam obrolan kita di Himatika Cast. Wah, gak kerasa ya, dari tadi kita ngobrol-ngobrol yang, di dalamnya tuh penuh dengan insight gitu, Kak. Iya, bener banget. Oke, mulai dari pengalaman Kakak, mengikuti asistensi mengajar, PKM, terus aktif organisasi, kayak gitu, tipsnya sangat, bermanfaat banget bagi sobat Vektor yang, sedang menonton. Oke, semoga cerita dari Kakak hari ini bisa jadi motivasi buat para sobat Vektor yang lagi berproses juga. Oke, tetap semangat, terus berkembang, dan jangan takut buat explore hal-hal baru. Karena anak matematika juga bisa bersinar di mana aja. Sampai ketemu lagi di Himatika Cast selanjutnya. Bye. Bye-bye.